hari ini, semoga kabar baik. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita telah diberikannya kesehatan dan kesempatan untuk belajar kembali di sekolah kita yang kita cintai ini, SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo, melalui daring. Bersama Ibu Nurlena Sari Rangkuti dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Untuk lebih lanjutnya, buka buku paket kalian halaman 118 sampai 120. Materi kita hari ini menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Tujuan kita, siswa mampu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, ibu berharap tetap semangat. Simak materi yang ibu sampaikan pada pagi hari ini dengan baik. Selamat menyimak. Terima kasih. Pengertian cerpen. Jenis karya sastra yang dipaparkan atau dijelaskan dalam bentuk tulisan yang berwujud sebuah cerita atau kisah. Cerpen juga disebut dengan sebuah prosa. Unsur intrinsik cerpen meliputi tema, alur atau plot, penokohan atau perwatakan, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Tema-tema yang terdapat dalam sebuah cerita biasanya tersurat, langsung dapat terlihat jelas dalam cerita, dan tersirat, tidak langsung, yaitu pembaca harus menyimpulkan sendiri. Alur atau plot. Pengertian mudah tentang alur adalah jalan cerita sebuah karya sastra. Secara garis besar, urutan tahapan alur dalam sebuah cerita antara lain perkenalan, pemunculan masalah atau konflik, peningkatan masalah, puncak masalah atau klimaks, penurunan masalah atau peleraian, penyelesaian. Penokohan atau perwatakan adalah penggambaran watak tokoh dalam sebuah cerita. Penokohan dikembangkan melalui dua cara, yaitu secara langsung atau analitik dan tidak langsung atau dramatik. Sudut pandang atau point of view. Cara pengarang memaparkan cerita atau cara bercerita. Macam-macam sudut pandang. Yang pertama, orang pertama. Cara penyampaiannya, pengarang menceritakan dirinya sendiri. Yang kedua, cara orang ketiga. Pengarang menceritakan orang lain. Yang ketiga, cara campuran. Pengarang menceritakan orang lain, terkadang dirinya sendiri. Amanat cerita. Amanat cerita, pesan atau pelajaran ataupun hikmah yang dapat diambil dalam atau dari sebuah cerita, atau nilai-nilai yang dapat kita contoh di dalam cerita. Misalnya, seorang laki-laki hendaknya bertanggung jawab atas segala perbuatannya.
Seorang anak hendaknya menghormati atau patuh terhadap orang tua. Suami istri hendaknya saling menyayangi. Anak-anak ibu sudah menyimak materi yang ibu sampaikan tadi. Dari penjelasan ibu, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dengan adanya unsur-unsur pembangun cerita pendek, kita dapat menganalisis cerita pendek tersebut. Sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi kita yang baru. Terima kasih. Selamat pagi.